Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6108, Chu Feng dikalahkan. Jie Mubai telah lama berharap bahwa ketika Chu Feng mengetahui bahwa dia tidak dapat bersaing dengannya, dia akan langsung mengaktifkan mata formasi untuk berkembang di tingkat lain dari menara formasi. Oleh karena itu, sejak awal, Jie Mubai memiliki pikiran defensif dan menahan mata formasi sehingga Chu Feng tidak bisa membiarkan mata formasi berkembang, dan pengekangan ini terus menguat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan menahan mata lawan mencapai titik di mana dia penuh percaya diri. Namun dia masih meremehkan Chu Feng. Pada saat ini, dia bisa merasakan perlawanan penuhnya sangat enggan. Kontrol Chu Feng terhadap mata lawan jauh melebihi imajinasinya. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan kalah. Jadi Jie Mubai melihat ke 10 kotak di depannya. Meski ada keengganan di matanya, dia akhirnya membuka sebuah kotak. Dalam sekejap, cahaya bersinar terang, dan jimat terbang keluar dari kotak dan jatuh ke tangan Jie Mubai. Formula ajaibnya berubah dan jimatnya terbakar, tetapi tidak berubah menjadi abu, melainkan berubah menjadi nyala api dan menyatu dengan telapak tangan Jie Mubai. Segera setelah itu, pancaran nyala api dilepaskan dari tubuh Jie Mubai, menutupi seluruh tubuhnya. Ada jimat formasi yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam api. Jimat pesona sangat mirip dengan jimat di kompas alam suci keberuntungan. Saat formula ajaib Jie Mubai berubah, kekuatan itu diintegrasikan ke dalam formasi. Segera, kekuatan formasi muncul di tubuh Baili Zilin dan mengalir ke mata formasi. Saat ini, kekuatan formasi meningkat pesat. Curang! Melihat adegan ini, Chu Feng langsung mengerti. Baili Zilin tidak memiliki harta karun, dia memiliki seseorang di belakangnya untuk mendukungnya. Kekuatan yang dikendalikan orang ini terkait dengan alam suci keberuntungan. Alasan penilaian ini adalah karena Chu Feng tidak hanya merasakan kekuatan yang sama dari alam suci keberuntungan dalam kekuatan formasi Baili Zilin saat ini, tetapi juga merasakan aura orang lain. Tidak heran teknik penghalang Baili Zilin sangat lemah namun sangat kuat. Tapi Chu Feng tidak menyerah, mengertakkan gigi, dan mengaktifkan kekuatan penghalang. Tampaknya tekad Chu Feng terasa, atau mungkin tempat ini memang memiliki panduan khusus untuk garis keturunan penghalang. Garis keturunan Raja Chu Feng juga mulai mengeluarkan kekuatan untuk digunakan Chu Feng. Meskipun kekuatannya tidak banyak, itu sangat berguna. Pada saat ini, kekuatan penghalang yang berasal dari tubuh Chu Feng dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Baili Zilin, yang berada tepat di depan, merasakannya dengan lebih jelas. Dia merasa garis keturunan penghalangnya semakin ketakutan. Sial, kotoran tidak lebih lemah dari garis keturunan raja, ini jelas jauh dari itu. Baili Zilin mengutuk dalam hatinya. Sebagai seorang seniman bela diri, dia tahu bahwa penindasan garis keturunan itu sendiri merupakan celah dalam kekuatan. Dan dia, yang awalnya percaya diri dengan garis keturunan penghalangnya, secara alami sangat tidak bahagia saat ini. Di saat yang sama, Jie Mubai juga merasakan perubahan pada Chu Feng. Jadi dia membuka kotak kedua, dan jimat lainnya terbang keluar. Ada juga kekuatan formasi yang lebih kuat yang terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kali ini, Chu Feng juga kalah bersaing. Tidak hanya formasi matanya yang tidak bisa mekar, tetapi juga terbang ke atas dengan cepat. Segera, kami sampai di lantai 9 menara formasi. Kali ini posisinya berubah. Chu Feng, yang awalnya ingin mata formasi berkembang, berusaha keras untuk menekan mata formasi. Tapi itu tidak ada gunanya, karena aliran kekuatan formasi yang lebih kuat dilepaskan dari tubuh Baili Zilin dan diintegrasikan ke dalam mata formasi. Kekuatan Chu Feng juga melampaui kemampuannya. Pada akhirnya,
Chu Feng hanya bisa menyaksikan mata formasi berkembang. Dalam sekejap, situasinya berubah, dan seberkas cahaya membubung ke langit, menarik perhatian dunia. Pilihannya ditetapkan pada menara formasi tingkat ke-9. Ini adalah sebuah tantangan di mana kekuatan luar akan memainkan peran kuncinya. Chu Feng, darah raja tidak lebih dari itu. Baili Zilin memandang Chu Feng dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Chu Feng tersenyum tipis dan menatap Baili Zilin. Itu bukan materi asli. Apa kamu tidak merasa bersalah? Kenapa? Kamu tidak boleh kalah, jadi kamu menuduhku memiliki harta karun di tubuhku? Apakah kamu membuat alasan atas kegagalanmu? Bukan hanya harta karun, tapi juga penolong. Orang ini sangat kuat dan telah menguasai kekuatan tanah suci keberuntungan. Saya kira fakta bahwa tanah suci keberuntungan tidak muncul selama bertahun-tahun ada hubungannya dengan orang ini, kan? Tanya Chu Feng. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Baili Zilin juga berubah, tapi dia masih bertanya, apa yang kamu bicarakan? Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak. Pokoknya, aku punya ide. Ngomong-ngomong, hasilnya masih belum pasti, jadi jangan terburu-buru untuk berbahagia dulu. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia meninggalkan tempat ini sambil berpikir. Senior, bagaimana dia tahu? Baili Zilin buru-buru bertanya pada Jie Mubai. Kamu dapat menebaknya. Jangan repot-repot. Tuan Zilin, sekarang kita sudah berhasil, keluarlah dulu. Kita juga perlu bersiap menghadapi tantangan ke depan. Jie Mubai tidak banyak bicara karena dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menebak-nebak. Dia tahu betul bahwa setelah mengaktifkan kekuatan kertas jimat, dia pasti membocorkan sesuatu. Chu Feng pasti telah mengamatinya dan menentukan masalah ini. Jie Mubai sangat lemah saat ini. Dia tidak pergi menjemput Baili Zilin, dan dia tidak perlu menjemputnya. Jadi dia mengeluarkan manik transparan, yang juga memiliki tulisan Master Abadi Alam Suci Keberuntungan yang terukir di atasnya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, formasi agung yang menutupi dirinya dituangkan ke dalam manik-manik yang awalnya transparan juga bersinar terang dan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Jie Mubai menyimpan semuanya, lalu menemukan lereng bukit dan terbang ke bawah, perlahan berbaring di tanah untuk beristirahat. Dia melihat ke dalam kehampaan dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ranking, putramu sungguh luar biasa. Itulah sebabnya kamu begitu bingung. Jika dia bergabung denganku, putra kita pasti akan lebih kuat. Jie Tian tidak bisa dibandingkan dengan dia, dan Chu Feng juga tidak bisa dibandingkan dengan dia. Setelah mengatakan ini, Jie Mubai menutup matanya dan mengatupkan giginya sedikit. Ungkapan itu, saya tidak tahu apakah itu kebencian atau penyesalan. Atau, keduanya benci dan menyesal. Saat ini, Chu Feng juga kembali ke posisi sebelumnya. Liu Kuo dan Master Jiu Dian ada di sini untuk merespons. Semua orang sangat terkejut melihat Chu Feng kembali. Bagaimanapun, di tanah suci keberuntungan, nama Chu Feng dan Baili Zilin muncul satu demi satu. Sebelumnya, seberkas cahaya lain melesat ke langit dari atas, menyebabkan tanah suci takdir berubah lagi. Perubahan ini begitu spektakuler hingga menarik perhatian dunia. Orang-orang juga merasa bahwa perubahan ini terkait dengan Chu Feng dan Baili Zilin. Tapi mengapa Chu Feng kembali saat ini? Liu Kuo khawatir perubahan ini tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, tapi terkait dengan Baili Zilin. Mungkinkah Chu Feng dikalahkan? Saudara Chu Feng, mengapa kamu keluar? Apa yang terjadi dengan perubahannya? Dan Baili Zilin, apakah dia benar-benar mencapai puncak? Pernahkah kamu melihatnya? Liu Kuo melangkah maju dan segera bertanya. Bahkan Tuan Jiu Dian pun tampak penasaran. Chu Feng secara alami menceritakan semua kejadiannya.
Saudara Chu Feng, apakah kamu yakin itu benar atau salah? Setelah lama bekerja di tanah suci keberuntungan ini, tanah itu tidak muncul selama bertahun-tahun. Apakah ini sebenarnya ada hubungannya dengan sekte penjara? Dengan cara ini, sekte penjara juga menyembunyikan seorang spiritualis dunia yang begitu kuat dan bahkan menguasai tanah suci keberuntungan. Liu Kuo sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi. Jika orang lain mengatakannya, dia mungkin tidak akan mempercayainya, tapi apa yang dikatakan Chu Feng masuk akal dan beralasan, jadi dia merasa itu benar. Saya merasa belum sepenuhnya menguasai tanah suci keberuntungan, tapi saya pasti sudah menguasai kekuatan di dalamnya. Sekte penjara tidak bisa diremehkan. Sama seperti cedera Bailey Zilin, secara logis tidak mungkin dia pulih secepat itu, tapi dia berhasil. Chu Feng tidak meragukan kekuatan Dandan. Egi mengatakan, tidak mudah untuk sembuh, artinya tidak mudah untuk sembuh. Jadi setelah kejadian ini, Chu Feng juga sangat merasakan latar belakang sekte penjara. Lagi pula, hanya dengan membicarakan pertarungan ini, Chu Feng telah kalah. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.